Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul Kang ya. Seperti kemarin kita berkumpul cuman berdua, dan sekarang kita kumpul sama ada Kang Ewon, Kang Semara Tunggal, dan Kang Komo juga sama kru di belakang. Malam ini dari pagi hujan terus Kang. Iya Kang, aduh. Tadinya kita mau ke Pamengpeuk ya. Ya biasa, tadinya mau wisata malam Kang. Malam ke tempat jauh ya. Tadinya mana di pagi hujan ya Kang. Nah, Ya, iya, gitu. ya bisa kemana-mana. Dan kebetulan juga Kang Samara lagi nggak ada pasien ini. Oh, jadi malu sahabat. Kemarin Kang Ewon bilang di video sebelumnya ya, saya sibuk dengan pasien ya. Alhamdulillah sih ada yang minta tolong ke rumah ya, saya bantuin juga Kang. Ya, termasuk rezeki Kang ya. Iya, termasuk rezeki, saya juga tidak bisa menolaknya lah. Apalagi saya mampu gitu, saya punya keilmuan di bidang itu ya, saya tolong juga gitu. Jadi sebab bisa gitu Kang ya. Alhamdulillah. Para penonton, tadinya kita mau ke Pamengpeuk Kang ya, Iya. karena hujan dari pagi sampai tadi jam berapa gitu saja Kang, Sampai sore Kang. sore ya. Iya. Dan kita nggak jadi gitu. Dan malam ini kita malam kedua kita membahas Kang ya, untuk membahas apa yang kita dapatkan. Dan bahasan kita sekarang ini kita akan membahas 3 buah pusaka Kang ya. Ya, mungkin satu pusaka ya, 2 jimatan Kang. Nah ini pusaka satu keris, satu lagi pusaka ini Semar Kang ya. Semar tubuh Semangoh ya, dan satu lagi ini batu bertuah yang akan kita bahas malam ini. Sebelum kita bahas, kita ngopi dulu atau Kang gimana Kang ini teh? Ya, santai aja Kang ya. Ngopi-ngopi dulu. Ngopi dulu, wudu dulu. Iya, sapa dulu sahabatnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat semua yang selalu nonton di acara wisata Bertuah Jabar. Malam ini kita akan membahas pusaka yang telah kita dapatkan. Dan tadinya sih kita mau berangkat pergi ke Pamengpeuk, cuman karena hujan dari pagi sampai sore dan akhirnya nggak jadi. Dan kita akan membahas pusaka aja. Dan buat para sahabat semua, tonton terus acara kami biar acara kami terus berlanjut. Jangan lupa subscribe-nya Kang ya. Iya. Subscribe-nya, dan kami doakan juga buat para sahabat semua selalu sehat, dimudahkan rezekinya Kang ya. Iya. Amin. Dan mungkin buat selanjutnya kita akan membahas atau langsung gimana Kang? Ya, boleh Kang. Mungkin dari mana dulu Kang? Kang Iwan sehat sekarang? Alhamdulillah Kang, alhamdulillah sehat. Kang Samara sehat ya? Alhamdulillah. Kang Komo sehat ya? Iya, sehat. Kita bahas yang mana dulu nih Kang nih? Boleh yang mana dulu? Kita bahasin aja dulu. Boleh. Gimana Kang? Iya, boleh. Nah ini aja dulu ya. Beberapa sahabat semua, ini kita akan membahas sebuah batu bertuah dulu. Boleh ya. Ini teh dari mana nih Kang? Ini kalau nggak salah Sekatomel ya. Komel ya. Waktu Oh. kita penarikan di Sekatomel. Nama mustikanya atau nama batu bertuahnya Mustika Aren Kang ya? Mustika Aren. Ya, jadi sahabat ya, kalau di Sunda istilahnya pohon kawung ya. Nah, Pohon kawung itu yang di dalamnya ya. Memosil. Fosil. Sebenarnya banyak sih yang dulu kita dapatkan di Sekatomel ya. Cuma yang kalau kita ambil semuanya mungkin terlalu panjang Ya, jadi apa ya, ini yang mungkin satu-satu dulu ya, Kang ya. Yang untuk video selanjutnya bisa juga nanti kita bahas gitu. Ini Kang, kalau misalnya kegunaannya ada nggak nih Kang kegunaannya? Kalau kegunaan banyak kan, dari benteng bisa dipakai benteng gaib kan ya. Mungkin dari sarang-sarang gaib atau ya perlindungan lah. Jadi tolak bala ya. Tolak bala. Misalnya anti santet, anti teluh, dan lain-lainnya kan. Gitu. Jadi gini sahabat ya, kita juga sebetulnya agak malu juga untuk menerangkan untuk semuanya, tapi ya karena
ada tuntutan dari sahabat kita ya Kang ya, Iya. kita tahu tuanya apa, terus perjuangannya, cara kita mendapatkan susahnya gimana, apa di tempat seramnya gimana gitu. Sahabat ingin tahu mungkin ya, karena kami mengajak dia secara langsung ke tempat, pada nggak mau ingin ceritanya. Gitu ya. Padahal ikut ya kali-kali Iya, Kang ya. gitu sekali-kali. Sebenarnya jadi bisa dibilang gampang-gampang susah sahabat ya, penarikan itu gitu. Jadi nggak seperti yang kalian tonton, pasti ada apa satu kendala ya untuk apa kita mau juga atau mendapatkannya gitu. Ini kalau sahabat tahu ya deket bisa lihatnya dia ada seperti sosok wujud ya di dalamnya, ya kayak ngebentuk atau apa sininya, tapi kurang jelas sih bentuknya, jadi kelihatan terangnya. Kayak serat-serat ya kan Ya serat-serat Ini kebanyakan kayak rambut ya. kayak rambut di dalamnya, terus ada kayak ada orang ya dalamnya gitu, berwujud orang. Kurang jelas ya Kang ya. Ya kurang jelas. Ini mungkin masuknya buat apa? Leontin Kang ya? Ya jenis-jenisnya kan kalau buat cincin kegedean, bagusnya buat liontin. Tapi saya mah suka yang gede Kang. Iya. Biasanya mas kita nih yang pegang yang gede-gede sahabat nih. Ini lumayan juga tuh Kang ya, waktu kita mendapatkan kebetulan kan daerah kayak Tomel itu apa di sungai ya. Di sungai. Kita malam-malam di sungai basah-basahan itu. Perjuangannya ya sosok yang menampakkan juga lumayan waktu itu ya. Tinggi besar Kang ya waktu kita penarikan ini Iya, iya. di tempat itu. Jadi kita juga mendapatkannya nggak gampang ini Kang ya, waktu di Sape Tomel itu. Ya, Ya, ya. lumayan. Udah tadi saya sampaikan, jadi gampang-gampang susah Kang. Ya kalau apa sekali-kali ada perwakilan sahabat ya pengen apa ikut nonton ke langsung penarikannya, punya langsung Ikut bisa sama kita. hubungi kita di komen aja, nanti siapa tahu kita punya jadwal kejangkau kita bisa ajak Kang Ya, ya. iya. Langsung nonton langsung gitu Kang ya. Baiklah para sahabat, mungkin ini tadi udah dikatakan oleh Kang Ewon atau Kang Samaratunggal penggunaan, cara kita mendapatkannya juga ini cukup sulit Kang ya. Iya, iya. Ini cukup sulit. Bahasanya, Kang, ya? Itu dan tempatnya juga cukup mistisnya kuat Kang ya. Kebetulan itu kan apa yang namanya Seketomel itu berdampingan dengan hutannya, waktu itu lokasi sungainya, jadi jarang orang yang mendatangi tempat itu ya. Nuansa mistisnya siang juga udah kerasa, apalagi kalau malam Kang. Wah dingin banget itu Soalnya, misalnya di. jadi si tempatnya udah terkenal, udah terkenal angker lah. Ya banyak mitosnya ya, Ya, kalau ya. orang sini. Baiklah para sahabat, mungkin ini pembahasan yang pertama yang dibahas oleh Kang Ewon sama Kang Samaratunggal, Batu Bertua. Mungkin buat selanjutnya kita mau istirahat dulu atau gimana Kang? Cut dulu atau gimana Kang? Mau lanjut boleh kan? Mau lanjut apa langsung lanjut aja? Iya, iya. Baiklah para sahabat, mungkin ini pembahasan yang kedua. Ini tuh apa Kang kita Semarungu, Semarungu. Semarungu ya. Nah ini Semarungu. Ini tadi kita dapat dulu dari di mana Kang? Di Cimahi itu Kang. Cimahi ya. Cimahi, ya. Kalau ini kebetulan saya waktu itu nggak ikut Kang ya. Ya kebetulan Kang Ewon itu waktu ke mana ya Kang Ewon itu? Penarikan Oh, di Sumedang ya? Sumedang. Sumedang ya. Kang Ewon itu waktu di Sumedang di Jatigede ya Kang Ewon itu. Jadi yang narik Kang Samara ya, mungkin Iya. sama kru ya. Ah, ah, ah. Mungkin untuk lebih jelasan nanti dijelasin sama Kang Samara ya. Baiklah para sahabat, ini yang kita dapatkan dari mana? Cimahi ya. Ya di Ya di Cimahi. Cimahi itu dulu kita mendapatkannya emang cukup sulit juga, sampai-sampai Kang Samara jungkir di balik Kang. Iya. Jatuh bangun lah. Iya, itu Jalan-jalannya bangun. waktu itu. Dan mungkin kita akan tanya langsung ke Kang Samaratunggal, ini buat kegunaan ini Kang, ini kegunaannya nih, Kang. Insya Allah ya untuk sahabat semuanya, demi sahabat semuanya, ini jenis smart dulu ya yang kita dapatkan. Sebetulnya waktu itu di video kita dapat dua ya, yang di apa batu serainya juga, mustika batu serai, Iya. dan ini yang terakhir kita dapatkan semar lumbu. Dan ini sahabat ada isinya ya, kalau bisa ini kan bunyi seperti lonceng ini, dalamnya nggak tahu apa karena kita juga tidak membukanya. Dan ini rata-rata untuk pengasihan Kang ya, pengasihan dan untuk dagang juga ya. Tuanya ini lumayan sih apa waktu saya mendapatkan, kebetulan Kang Ewon juga nggak ada, lagi ada di Sumedang.
babak belur lah. Jadi Iya, buat pelet juga bisa, cuman sahabat jangan peletan. Jadi ya apa, untuk para sahabat verifikasi juga ya, kita sebetulnya bukan mendewakan atau istilahnya menjagokan satu buah barang gitu ya. Iya, iya. Cuma ini kan media, tapi kalau kekuatan istilahnya Allah itu memberi kekuatan bisa di mana aja, tergantung kita, sugesti kita juga bisa Iya, ya, iya, sugesti kita juga bisa masuk gitu ke suatu benda supaya ini buat ini gitu. Tapi ya kalau buat saya sih, saya pikir nggak usah lah sahabat-sahabat coba gitu ya. Cuma kalau ini mah yang penasaran ya buat apa, pingin tahu tuanya ya, alhamdulillah saya bisa membukanya ya untuk pengasihan ya. Jadi ini cuman satu gambaran sahabat ya. Gambaran juga. Semar Luwu ya, ini mustika Semar Luwu termasuk jimatan gitu. Cuma ini saya suka bentuknya Kang, Iya, iya. unik ini ya. Ada boneka apa seperti dari Kuningan, waktu kita mendapatkan seperti emas Kang ya. Iya. Lain emas ini Nanti emas itu. Pengennya sih emas di sahabat ya, tapi ternyata ini Kuningan ya. Jadi dalamnya ada seperti lonceng atau batu apa. Jadi alhamdulillah saya dapatkan juga waktu itu pas kita ke Surabaya. Alhamdulillah kita dapatkan. serangannya juga Terwujud, banyak, Kang, ya. Banyak itu Kang. Jadi kalau apa waktu itu saya dapatkan itu hodam ya, mungkin hodamnya itu sebesar rumah Kang. Waktu itu ya. Sulit banget Iya. menarikannya Kang ya. Gitu. Tambah sendiri yang ya. Biasanya kalau barang-barang zaman dulu biasanya apa maksudnya Kuningan Sari ya. Sebenarnya ada campuran emasnya juga Kang. Cuman Jadi beberapa deketin persen. ke kamera Kang bisa lebih dekat biar sahabat tahu. Ini udah cukup sulit sekarang mah Kang ya. Ya barang langka juga. Udah langka ini ya. Baiklah para sahabat, ini pembahasan kita yang kedua. Tadi Semar Lunggu kan ya? Semar Lunggu kita dapatnya juga dari Cimahi, dan waktu itu penarikan juga cuma Kang Semar Tunggal sendiri karena Kang Ewan lagi penarikan di sana kan Sumedang ya. Dan alhamdulillah terwujud juga, dan tadi kegunaan udah dikatakan oleh Kang Samara, cukup jelas ya Kang tadi ya. Ya mungkin sahabat bisa nyimak ya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditonton video kita di YouTube-nya Kang ya. Cara apa waktu kita mendapatkannya. Gimana susahnya gitu Iya, Kang ya. susahnya. Tidak semudah kita makan gitu Kang ya. Coba kaget dulu Kang. Gitu. Kita mendapatkannya juga tuh. Sampai jungkir jumpalik gitu ya. Kita benturan energinya lumayan. Dan mungkin kita lanjut ke sini gitu kan. Ya boleh Kang. Sambil ngerokok-ngerokok aja. Rokok dulu atuh Kang biar seger lah. Kalau kata orang Sunda mah biar nyalse Kang. Jadi ente urang teh terus we ngabahasnya gitu Kang. Bisi bosan nih Kang ya. Gitu ta. Saya sahabat yang ngopi heula. Jadi begitu para sahabat semua, saat kita penarikan itu kita emang tidak semudah gitu, semudah yang telah ditonton oleh para sahabat semua gitu kan. Apalagi kan kalau penarikannya dari Kang Ewon Kang Samara Tunggal itu sampai jungkir jumpalik gitu Kang ya. Jadi memang konten kami ini cuma hiburan sahabat ya. Ya cuman tetap aja, jadi kalau disebut settingan memang ada settingan. Semua konten juga pasti ada settingannya. Tapi kalau disebut real ya pasti ada realnya juga sahabat ya. Jadi nggak seperti yang dibayangkan, dan seperti apa tempat-tempat angker atau tempat-tempat apa banyak makhluknya ya. Iya. Itu tidak yang seperti dibayangkan sahabat sebenarnya. Jadi gimana tergantung sugesti kita Kang ya. Kita di tempat Mainnya yang seperti lokasi. apa gitu, bisa naikin atau nuruninnya. Jadi kalau misalnya penonton pingin langsung lihat langsung gitu Kang ya, Iya iya. apa yang katakan barusan sugestinya bagaimana, bisa ikut kita Kang ya. Iya iya. Jadi Bisa kita apa? konten. Mungkin setiap tempat atau setiap daerah gitu. Walaupun kita nggak kenal sama apa paruhnya atau penjaganya ya, tetap yang dipakai adab Kang ya. Adab kepada apa manusia atau warga sekitar, dan adab kepada penduduk sekitar juga.
makhluk-makhluk lainnya Kang ya, Ya. seperti yang ada di sana itu. Minimal Jadi kita ya pamitan Kang ya. Ya. banyak yang termakan dengan mitos ya Kang ya, dengan satu tempat kan mitosnya ini bahwa di sini ada penampakan atau apa. Betulnya kita juga segan, kita Ya, juga ya, takut ya. ya waktu pertama kita misalnya mendengar itu, tapi ya alhamdulillah kita datang ke tempatnya, sugesti kita positif ya, Positif. tidak mengarah ke situ, ya alhamdulillah kita selamat dan dilancarkan gitu di dalam penarikan. Iya. Ya untuk seperti tadi kata Kang Ewon, ada settingan, ada yang real benar-benar nyata yang kita dapatkan dengan susah payah, itu pun ada. Settingan juga ada Kang ya. Ada. Kita, Tergantung karena, lokasi ya, Kang, tergantung lokasi, karena di suatu tempat ya kita juga tidak bisa langsung mendapatkan bahwa di situ ada jenis barang atau pusaka Kang ya. Ya. Kadang-kadang begitu kita datang ke tempat ternyata nggak ada Nggak yang ada, kita cari, gitu. yang kita inginkan nggak ada. Ya Jadi kita berupaya Ya. menghibur penonton, mungkin ya dipakailah settingan itu. Ya. Mm. Nah, daripada kita datang jauh-jauh ke tempat lokasi itu ternyata yang kita tarik nggak ada, ya udah aja kita keluarin yang Ya, ada. daripada jongannya. Ya. Jadi Itu kita hiburan untuk kerabat ya. jadi kita tidak capek pergi Kang ya. Iya. Jadi setiap Apalagi kita kalau lokasinya jauh kan. setiap kita berangkat pasti kita konten gitu. Saya kan Walaupun nggak ada. misi kita udah jelas ya, bahwa di YouTube atau di channel lainnya gitu, Mm-mm. bahwa konten kita ini cuma untuk menghibur. Mm-mm. Jadi ya untuk para guru dan untuk para senior ya, mohon maaf bila mana istilahnya tidak berkenan atau apa, saya hanya untuk mencari sahabat Kang ya. Iya. Di sini dan untuk menghibur kawan-kawan kita juga. Jadi Kita saling gitu Kang, nih. Ya, lanjut ya boleh lanjutkan. kopi sahabat. Kang Komo belum ngopi. Udah. Oh. Ya baiklah para sahabat semua, mungkin ini pembahasan yang ketiga Kang ya. Dan pembahasan yang ketiga ini kita membahas sebuah pusaka keris ya. Ini dulu kita dapatnya dari Padalarang Kang ya. Ya. Padalarang. Dan alhamdulillah waktu kita mendapatkan ini Kang Ewon sama Kang Semara ya. Nah, kalau ini Ya saya nggak ikut Kang. Oh, itu, Kang. nggak ikut, Kang ya? Semara nggak Saya- ikut. Oh, Kang Semara nggak ikut. Oh, lagi Saya ada sampai pasien main, itu saya ya. Ada pasien itu Ini ya. menjadi ya. ceritanya yang saya jungkur itu, Kang. Oh iya. Kalau saya ngonten tuh lupa-lupa ingat gitu kan, udah tua kali kayaknya. Ya. Kebanyakan, Kang. Eh, kebanyakan banyaknya. Saking banyaknya gitu yang kita dapatkan. Kita juga banyak yang nggak tahu ya Kang, ini dari mana dulu ini, kita dari mana dulu, gitu. kita udah lupa lagi gitu. Ini yang ingatnya sahabat nih. Baiklah para sahabat, ini pembahasan yang kita yang ketiga ini keris pusaka keris yang kita dapatkan dari Padalarang. Dan dulu emang Kang Ewon yang menariknya, sedangkan Kang Samara lagi ada pasien itu di rumahnya. Ini lihat-lihat keris ini kalem Kang ya, orang kerisnya tuh. Mungkin ini buat kegunaan ini Kang. Kalau kegunaan biasanya kalau ini kan kalau klub 3 ya. Mm-mm. Klub 3 untuk pangkat bisa kan, ya, untuk pengasihan lah. Mm-mm. Terus sama aja kalau keris Pamornya kebanyakan banyu milik untuk Banyu milik ya? ya, buat kejadian kejadian. Ini tuh namanya keris apa Kang? Apa ini Kang tadi? Pono Kalintang ya. Pono Kalintang ya. Pono Kalintang. Pono Kalintang jadi dari apa? Dari Jawa ya. Mm-mm. Jadi ini kemarin kita dapatkan di pohon aren ya, Mm-mm. di dalam pohon aren ini. Jadi di situ saya sempat kesulitan buat narik keris ini ya. Di atas ya Kang ya. Iya ya, di atas Kang. Ini sampai saya mungkin jatuh berulang-ulang kali ya. Nah, iya. Jadi, Sulit sekali ini mendapatkan. dan setelah dapat juga gangguan gaib atau mistiknya nggak berhenti sampai di situ. Bahkan kita sampai pulang ya Heeh. kemarin Kang. Sampai-sampai kita mau ninggalin Kang Ewon tuh kalau nggak jadi apa-apa. Masalahnya nggak ada Kang Samara. Iya. Kita mah nggak bisa apa-apa gitu. Saya nggak ikut dapat tuh waktu itu ya. Cuman alhamdulillah. Karena banyak halangan. Cuman Jadi alhamdulillah Kang Ewon bisa mengatasi ceritanya ini. sebelum kita penarikan ini saya menangkap satu energi ya, energi yang besar gitu. Dan penglihatan saya itu RB ya, kalau nggak salah RB, penglihatan saya RB. Dan di situ saya sempat mendapatkan serangan ya. Dan akhirnya saya kejar Kang. Saya kejar karena kita kurang membawa persiapan.
ternyata pas wujud ya, ternyata bukan RB Kang, tukar ya. tukar ya, tukar sama batu warna putih ya, kalau nggak Iya, salah. putih gitu. Batu warna putih. Nah akhirnya kita ambil, kita wujudkan, kita udah lupain sebenarnya yang RB itu gitu, tapi energinya masih ada di sekitaran situ lah. Nah saya penarikan ini, setelah penarikan ini bisa diwujudkan, nah di situ mulailah gangguannya kayak serangan. Jadi kemarin kita sama kru, sama Kang Komo atau yang kru yang lain juga menyaksikan bahwa apa ya dibilang gampang susu emang iya. Jadi ada satu serangan fatal ya. Jadi waktu saya lengah, kalau nggak salah nunuk ya. Ya, lagi benerin sepatu Ya. Nah itu kita dapat serangan kan, karena silau dari lampu ya, lampu kamera kehantam Kang. Saya kejar, saya balik lagi, dihantam lagi dari belakang. sampai lari ya Kang. Iya sampai ngumpul. Nah di situ saya bingungnya apa? Seperti apa ya? Seperti tali Kang. Ngikat saya nggak bisa ngelepasin dari situ. Nah mungkin saya selarasin dulu apa tempatnya buat bisa ngelepasin tali itu ya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa ngelepasinnya dan saya kejar. Makanya video kemarin cepat-cepat ditutup ya. Iya. Mas Ana takut kalau kru takut sih. Karena takut ada hal-hal yang diinginkan. Gitu. Rasanya tempatnya action banget Kang ya. Iya. Pertama ke sana. Sama rame ya Kang. Nggak terlalu ini ya kan. Lo berdua. Jadi ini kemarin sebenarnya ada satu undangan sahabat. Undangan dari teman kita ya. Ya. Cuman pas ke sana kita lost kontak Kang ya. Iya. Lost kontak. Terus akhirnya kita apa? Inisiatif ya. Ya inisiatif atau melakukan penarikan bukan di tempat itu. Daripada kita pulang nggak bikin apa-apa Kang ya. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah ya ini kita apa udah terwujud dan kru dan saya juga alhamdulillah bisa selamat ya. Berkat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya gitu ya para sahabat, mungkin suka dukanya untuk penarikan, ada rasa ketakutan atau apa ya, kita juga normal manusia biasa takut dengan serangan-serangan, tapi alhamdulillah karena apa ya, bukan tinggi ilmu atau apa yang mungkin kita istilahnya diselamatkan oleh Allah ya, kita alhamdulillah dimudahkan gitu di tempat. Dan para kru alhamdulillah yang ikut Kang Ewan kemarin juga sehat-sehat sampai sekarang ya, alhamdulillah sehat. Kita kalau misalnya itu Kang ya apa diajak sama teman, kita udah 2 kali ya Ya. close kontak waktu di Subang ya. Ya. Jadi kita kehilangan sinyal ya, kehilangan sinyal waktu itu. Jadi kayak kita di Yanes kan ya, diselokin datang ke sana, kalau datang ke sana nggak ada lagi orangnya yang kita ngundang kita, apalagi istilahnya baru-baru dapat makan kan, Nah, gitu. ketemu juga enggak. Uang makan juga nggak ada Iya. kan. Kita nggak terlalu ini ya, cuman ya kita ya akhirnya apa mengecek lokasi yang lain dan alhamdulillah apa ada satu energi yang membuat saya tertarik Daripada pulang tangan ya kosong gitu. Seperti itu kan. Tempat lokasi jauh. Baiklah para sahabat, ini mungkin bahasan yang ketiga yang Kang ya. Pusaka keris dari kita, dari Kang Ewon sama Kang Samara Tunggal, dan Kang Komo juga bersama kru. Walaupun kita mendapatkannya kemarin Kang ya, Ya. sangat sulit banget gitu, kita kan selalu sulit itu, dan kita juga nggak tahu tempatnya gitu, baru pertama juga, tapi alhamdulillah bisa terwujud atas izin Allah Kang ya. Dan penarikan juga emang terwujud juga, dan kita juga semua kru emang waktu penarikan pada kru takut juga, kru juga, dan kita juga acara tutupnya cepat banget gitu karena takutnya ada apa-apa, dan kita langsung pulang dan alhamdulillah selamat juga. Dan inilah pusaka yang kita dapatkan, pusaka keris namanya apa tadi? Sepono Kalintang. Sepono Kalintang ya, Sepono Kalintang dari Padalarang itu ya, dari Padalarang. Ini jadi kerisnya terbilang utuh juga ya Kang ya. Masih bagus ini Ya makanya. ini kan ininya dari
Tanduk ini apa Kuningan ya, dari Kuningan ya. Jadi mungkin apa karena terawat ya. Kalau mungkin kalau misalkan ini posisinya di tanah ini mungkin udah habis kan ya. Iya. Karena ini posisinya di dalam pohon jadi korosinya nggak terlalu inilah. Ya, ada ya Kang ya kalau sini. Ada korosi. Ya, biasa mungkin karena barang tua atau gimana ya. Oke, kita gimana Kang sekarang? Boleh kita bahas apa satu benda lagi yang lain, coba kan bawain dulu Kang. Jadi sebenarnya mah banyak sahabat ya, kita juga lupa udah tempatnya ini dari mana waktu kita dapatkan. Kita yang inget-inget aja ya Kang ya, Iya. yang kita dapatkannya. Nah, ini yang di sama ya, Sama ya, yang saya tomel ya. gede-gede ya, yang dapat dari ketomel. Baiklah para sahabat, kita mungkin akan membahas yang keempat nih karena kita, masih siang ini Kang Iya ya. iya. Dan ini tuh batu apa namanya teh Kang? Kalau batunya kita kurang paham, cuman ini kan batu alam ya. Bentuknya jadi masih alam lah. Kayak bola mata kan gitu. Cuman kalau di apa dilihat ini ada apa sosok gambar ya, sosok gambar menyerupai genderuwo lah, Wujudan genderuwo ya. genderuwo. Memang waktu itu kita penarikan juga wujudnya genderuwo Kang ya. Genderuwo sampai tinggi sekitar 6 meter 8 meteran Iya, ya, iya. ya tingginya waktu itu ya. Saya dapatkan soalnya waktu itu apa pencahayaannya kan hampir tertutup sama itu Jadi, langkah kakinya. Ini apa dia termasuk penguasa ya, penguasa di Setomel Yang paling kuat itu. yang paling kuat. Paling kuat itu. Para sahabat, ini kita dapatkan dari Seket Tomel, sebuah batu bertua Kang. Ini kalau misalnya buat kegunaan ini Kang nih. Kalau kegunaan masih sama Kang, kebanyakan biasanya untuk kekuatan juga, kekebalan ini bisa dipakai, cuman ada proses ya, proses atau doa-doa yang lain biar Ada kita kunci bisa ya. menjinakinya. Dan juga kalau masalah ya sebenarnya untuk ini bisa sih Kang, kayak apa ya, ini maaf ya, untuk judi bisa sebenarnya, cuman kita nggak pakai ya, nggak pakai buat seperti itu ya. Mungkin lebih apa manfaatnya buat apa ya, penjagaan aja Kang ya, Penjagaan. Yang baik-baik aja Kang Ya. ya. Biasanya kan Baik-baik. apa? namanya yang positif aja. Pabrik-pabrik atau perusahaan yang kayak gini sahabat ya, yang dipakainya karena ini energinya juga besar ya waktu itu. Sosok wujudnya juga gede ya. Jadi ada gambar bentuk genderuwonya waktu kita dapatkan, dan pada saat itu ya wujudnya juga sampai kelihatan sama kru ya. Jadi tidak termasuk saya dengan Kang Ewan yang melihat, tapi kru juga melihatnya. Ya banyak yang ketakutan juga Kang ya. Waktu Jadi itu karena kita apa dapatkan. di lokasi itu memang sangat angker, walaupun istilahnya sore katanya banyak yang apa menemukan satu penampakan ya. Nah mungkin kita udah apa sedikitnya atau bendanya atau si penguasanya udah kita ambil atau kita jinakan ya, mungkin berkurang lah. Karena waktu kita penarikan kan waktu itu ada yang melintas ya, motor juga sampai Ya. balik lagi nggak tahu Iya. melihat apa waktu itu kita penarikan ya. Waktu penarikan juga kan pulangnya aku jatuh sakit kan gitu teh. Ya, pas kita langsung sakitnya waktu itu ya. Jadi kalau misalkan sahabat ada yang penasaran Seket Tomel itu di mana, letaknya mungkin dari Awiligar Bojongkoneng ya, ke arah Bojongkoneng. Kalau Kalau yang explore juga udah sering ke sana ya, kan ya, ya. ya. Kalau yang belum tahu terus mau apa pengen tahu istilahnya apa gimana suasananya di sana ya silakan ya Kang ya. Iya. Langsung ya Kang. Ya, Bisa langsung di kalau di misalnya lokasi. mau lewat kami misalkan Iya. mau diantar boleh. Ya. Untuk apa, untuk lebih mengetahui lokasi ya bisa Ya, lewat ya. channel kita juga. Nanti kita tunjukin arahnya ya untuk Iya. ke Seket Tomelnya, bisa kita antar juga. Itu paling ngeri sahabat waktu kita dapatkan ya, soalnya ya wujudnya gede. Sampai sakit aku pas pulang kan itu. Dan dia menampakannya bukan terlihat sama kita sama Kang Ewan juga, kru melihatnya ya, makanya harus kita langsung sakit pulang. Jadi apa Kaget. selalu ada suka duka ya sahabat ya. Gimana kita mungkin di lapangan
gimana kita di perjalanan dan juga waktu kita penarikan. Jadi gini Kang ya, konten kita ini hiburan tapi resikonya lumayan. Nah itu Resiko lumayan. Resikonya ya karena bergesekan dengan dunia goib. Jadi Ya. sebenarnya dibanding kita mendapatkan energi positif, kebanyakan negatif ya. Yang kita dapatkan, makanya resikonya kita sering sakit atau pegal-pegal gitu Ya ya. ya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau buat kami mungkin ya, jadi makanan sehari-hari Kang ya. Iya, luar biasa. Tapi ya sayangnya untuk kru yang lain Kang gitu ya. Iya iya ya. Kita Tapi sebelumnya kita juga udah menetralisir ya. Ya, Terus membentengi ya. yang membentengi para kru. biar nggak terjadi hal yang diinginkan. buat para penonton kalau mau ikut gitu ya Kang, ayo ikut nonton gitu. Ya, boleh, apa boleh. yang lokasinya dekat dengan kita, gampang, tidak terlalu jauh dan kita juga bisa menunggunya ya. Insya Allah bisa lah ikut gitu dengan kita ya. Insya Allah, jadi nanti kalau misalkan yang penakut pulangnya jadi nggak penakut kan? Gitu. Jadi berani Kang ya. Jadi berani. Dulu waktu orang-orang Jakarta itu Kang ya. Iya iya. Iya. Nah, 2 kali orang-orang Jakarta kan ke sini. Udah Iya. lama Kang ya, dia nggak ada Kang. Ada kesibukan kali kayaknya kerja. Udah 2 kali orang Jakarta ke sini. Mereka juga senang itu ikut terus Kang ya. Okelah para sahabat semua, mungkin ini mau bahas lagi atau gimana Kang? Udah Ya, kita bahas mungkin sempat aja. kita bahas sampai di sini dulu Kang. Soalnya nanti mungkin di Lain waktu ya. review ya buat yang lainnya Heeh. di kesempatan yang lain. Soalnya kalau dibahas semuanya ini banyak Kang. Ini si koper. Nah, Belum bukan Ya, belum yang ini nih. yang di gudang Kang. Wah, Sampai 2 hari ya Kang. Sebagian ini yang kita dapat Bulan dari nggak habis bawah. lah. Ya buat sahabat yang penasaran atau apa yang kita dapatkan ya selama ini, ingin yang lagi atau apa, ya bisa lihat-lihat ke sini Kang ya. Apa yang suka benda-benda antik gitu ya. Bisa hubungi kami di Wisata Bertua Kang ya. Ya. Bertua. Dan kemarin juga saya udah janji ya. Kalau masalah ini kita 1000 subscriber ya. Oh iya 1000 subscriber. Boleh lah nanti kita bagi-bagi batu akik ya. Batu akik atau batu bertuah. Ini Kang ya kita Ya, bagiin nih. Cuman kita nggak usah mempercayai satu benda ya. Cuman benda Koleksi ini aja lah. bisa terwujud karena doa ya sahabat ya. Ya kita kan lebih mulia Kang ya. Ya. Jadi kalau misalkan mau, Kang saya pengen jimat, oh jangan jimat. Koleksi Jadi Kang aja saya ya. pengen hiasan aja, itu boleh. Karena kita juga mewujudkan pakai doa ya sahabat ya. Ya, baiklah para sahabat, mungkin bahasan malam ini cukup udah dulu Kang ya. Iya iya iya. Buat para sahabat semua mungkin pembahasan pertama batu bertua malam ini kita cukup udahi dulu. Mungkin buat selanjutnya kita mungkin akan bahas-bahas lagi Kang ya. Ya masih banyak Masih Kang, banyak ya. maksudnya ini Kita- skoper ini di rumah juga masih banyak gitu. Jadi siapa tahu kalau misalnya kita tiap hari bahasan 4 atau 2 kita bisa bahas semua Kang ya. Kalau kita mau bahas sekarang ini sekali kita akan cukup waktunya gitu. Iya iya. Dan alhamdulillah juga terima kasih buat Kang Ewan sama Kang Samara Tunggal sama Kang Komo buat perlu semua untuk acara ini. Dan mungkin cukup sekian dulu dari kami. Buat para sahabat semua jangan lupa subscribe, like, dan komennya, tonton terus acara kami di Wisata Bertua Jabar. Intinya kita menghibur Kang ya. Kita menghibur. Dan buat para penonton semua apa yang kita dapatkan mungkin kalau misalnya ada kesaktian itunya mungkin sugesti itu Kang ya. Iya iya. Gimana sugesti kita masing-masing. Jadi kita cuman ini ya mengedukasi aja bahwa kita cuman melestarikan budaya leluhur. Nggak lebih dari itu ya. Kalau masalah itu ininya ya tergantung doa sahabat-sahabat sebenarnya. Betul Bang. Masing-masing ya Kang Ya. ya itu mah. Jadi kan kadang-kadang gini Kang ya, orang yang
penakut atau yang udah takut itu kita sugesti sebelum datang ke tempat juga dia udah membayangkan itu, ya nah. di sini ada ini jadi udah takut duluan kan ya ya. udah takut duluan gitu, jadi pas datang ke lokasi ngedrop biasanya karena udah ketakutan dari tadinya. Karena Jadi sugestinya kalau terlalu kita tinggi ya. main mistis kita harus keluar Iya. dulu dari itu kan. Jadi Dari minimal pikiran-pikiran negatif ya. gitu. Jadi minimal kita kalau mau makan nih langsung makan, nggak usah dipikir dulu ini Iya, ada iya. batunya enggak, nah, seperti itu kan ya. Tahu-tahu Makan nggak jadi kenyang, baru ya. balik. Siap. Nah, seperti itu para sahabat semua, mungkin cukup sekian dulu dari kami dari Wisata Bertua Jabar. Malam ini kita cuma membahas pusaka dan batu bertua. Walaupun kita nggak jadi gitu ya, tadi kita mau ke daerah Pamengpeuk Kang ya, karena hujan, dan alhamdulillah malam ini kita bisa membahas apa yang kita dapatkan, dan semoga apa yang kita bahas ini ada manfaatnya Kang ya. Iya, amin. Terutama buat ini para pusaka ini kita ya mungkin kalau misalnya kita ya keyakinan sendiri-sendiri cuma Kang ya. Iya. Jadi jangan sampai kita meyakini sesuatu benda itu kan Ya. nggak boleh Kang ya. Jadi gini Kang ya, ada satu cerita nih ya. Jadi dulu seorang empu menciptakan pusaka itu emang ada fungsi dan tuanya Kang ya. Cuman jadi tetap aja yang dimasukkan itu doa sahabatnya. Jadi di mana kita nanti membutuhkan, terus di saat kita nggak bisa bekerja atau mungkin lagi malas atau kita lagi genting atau darurat, jadi dari benda ini kita balikan lagi ke kita energinya Kang, seperti itu. Jadi nggak lebih dari itu ya sahabatnya. Kalau misalkan ada yang lain-lain atau misalkan pendapat sesepuh yang lain ya mungkin ya itu silakan. Ini pendapat saya sendiri. Kalau ada satu kesalahan kita minta maaf ya Kang. Iya, maaf Jadi mungkin aja, Kang, untuk ya. supaya sahabat lebih mudah ya mencernanya, kita keluarkan aja Kang ya sugestinya. Seperti ini sahabat ya, kita air putih nih, satu benda air putih kan tidak ada rasa ya gitu. Begitu kita ingin manis atau masukkan kopi atau lebih enak gitu, jadi ada rasanya sahabat. Benda juga begitu mungkin ya, waktu empu membuat supaya ada daya tarik atau apa lebih enak untuk penggunaannya yang membawanya, jadi dimasukkan doa-doanya supaya lebih manis atau lebih enak dibawa gitu Iya, kan. iya. Ini untuk yang lebih mudah nih. Jadi Sahabat biar mencerna ya. lebih tepatnya Gitu, iya. kita nggak masuk musri. Iya, Tepatnya. gitu. Jadi misalkan kalau kita ngasih minyak Nah. atau misalkan perawatan itu supaya tidak rusak, tetap terjaga Kang ya. Iya. Biar awet, biar kita bisa terus melestarikannya. betul, Seperti Gitu. itu. Nggak cepat rusak Kang ya. Iya. Jadi Ini logam ya, kalau kena air kan cepat karat gitu. Iya, Kalau iya. ada minyak kan kita ketahan sama minyak gitu Iya. kan. Karena minyak sama air tidak akan tercampur Kang ya. Iya. Baiklah, mungkin cukup sekian atau gimana nih Kang? ya mungkin kita sudahi dulu Kang ya. Heeh. Mungkin bisa nanti dibahas pada lain waktu, lain kesempatan Kang ya. Buat pusaka atau benda bertua yang lainnya Kang ya. Iya. Kalau ya di video selanjutnya ya nanti kita bisa bahas lagi. Tapi pinginnya mah Kang kita di lokasi Kang. Iya. Soalnya malu untuk membahas-bahas gini sahabat ya. Ini karena kan lagi hujan sahabat ya, kita ya Dingin lagi Kang. ya, daripada nggak ada konten kita untuk menghibur sahabat ya buka dulu nih. Kita sambil iseng-iseng. Iya, buka dulu nih. Iseng karena kita nggak bisa keluar. Nah, jadi kita mereview yang ini ya. Jadi acara kita tetap ada gitu kan Iya. tiap malamnya gitu Kang ya. Biasanya kan kalau di lokasi nggak terlalu jelas ya, karena mungkin gelap atau kekurangan cahaya. Nah ini jelasnya ini kan. Baiklah para sahabat semua, mungkin pembahasan cukup sekian dulu. Buat para sahabat semua, terima kasih atas terus menonton acara kami Kang ya. Iya. Dan jangan lupa subscribe dan komennya yang biasa-biasa aja biar konten kita terus berlanjut, dan semoga kru sama semua dalam keadaan sehat Kang ya. Amin. Dan kami ucapkan juga semoga para penonton semua selalu sehat, mudahkan rezekinya, biar semua pada sehat aja. Kita saling doakan ya yang baik-baik gitu. Baiklah para sahabat semua, mungkin acara kami tutup. Kami ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Masuk.